Jokowi mengumumkan pergantian menteri-menterinya di Istana Negara. Beberapa nama baru dipilih Jokowi untuk menjadi menterinya. Ada nama Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini dan Sandiaga Uno. Nama Tri Risma hari ini ditunjuk menjadi Menteri Sosial yang sebelumnya dijabat Juliari Batubara yang tersandung kasus korupsi dana bansos. Selain itu, ada nama Sandiaga Uno yang ditunjuk sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Menparekraf menggantikan Wisnu Tama. Presiden menunjuk sejumlah nama baru untuk mengisi kursi menteri dalam perombakan kabinet. Tri Risma hari ini yang sebelumnya menjabat sebagai Wali Kota Surabaya dipercaya Presiden Jokowi sebagai Menteri Sosial. Risma menggantikan posisi Menteri Sosial sebelumnya Juliari Batubara yang terseret kasus korupsi bansos dan telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Sebelum dipilih sebagai Menteri Sosial, nama Risma memang santer akan menduduki posisi penting ini di tengah upaya pemerintah dalam penyaluran bansos COVID-19. Beliau akan kita beri. Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno ditunjuk jadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kemudian yang keempat adalah Bapak Yakut Khalil Qaumas. Beliau adalah tokoh Muslim, Ketua PPGP Ansor, dan Yakut Khalil Qaumas ditunjuk sebagai Menteri Agama menggantikan Fahru Razi. Kiprahnya selama ini sebagai tokoh Muslim dan menjabat sebagai Ketua Umum GP Ansor. Yakut juga adalah kader Partai Kebangkitan Bangsa. yang kelima, Bapak Sakti Wahyu Trenggono. Beliau sekarang ini memegang jabatan di Wakil Menteri Pertahanan dan akan kita berikan tanggung jawab untuk menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan. Presiden Joko Widodo juga menunjuk Sakti Wahyu Trenggono sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan menggantikan Edi Prabowo. Sebelumnya Sakti Wahyu Trenggono menjabat sebagai Wakil Menteri Pertahanan. Beliau sekarang ini Direktur Utama PT Asan Aluminium dan terakhir menjadi Wakil Menteri BUMN dan sekarang kita berikan tanggung jawab untuk memimpin Kementerian Kesehatan. Nama menteri baru di Kabinet Joko Widodo Ma'ruf Amin selanjutnya adalah Budi Gunadi Sadikin. Budi ditunjuk sebagai Menteri Kesehatan menggantikan Terawan Agus Putranto. Budi Gunadi pernah menduduki posisi penting sebelumnya, salah satunya Wakil Menteri BUMN. Dan sekarang kita berikan tanggung jawab. Dan yang terakhir, Muhammad Lutfi yang ditunjuk menjadi Menteri Perdagangan. M. Lutfi sebelumnya menjabat sebagai Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia. Informasi terkini setelah Presiden Joko Widodo mengumumkan menteri-menteri baru dalam reshuffle Kabinet Indonesia Maju akan disampaikan jurnalis Kompas TV Zeki Rahmat di Istana Merdeka. Zeki, nama-nama menteri di reshuffle Kabinet Indonesia Maju ini sudah diumumkan oleh Presiden. Apa agenda selanjutnya di Istana? Ya, besok kemungkinan besar Presiden akan melantik ke-6 menteri yang tadi diumumkan oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Waktunya sekitar pagi menjelang siang. Jika tidak berubah, paling lama siang besok itu ke-6-nya sudah dilantik menjadi menteri atau bagian dari Kabinet Indonesia Maju.
yang diumumkan Presiden Joko Widodo tadi juga sekaligus menepis soal adanya rotasi menteri pada saat Presiden Joko Widodo mengumumkan, karena sebelumnya ada beberapa rotasi yang disanter, diberitakan bahwa akan ada beberapa rotasi baik di Menko, di posisi Menko Menteri Koordinator yang ada di Menko PMK ataupun di Menko Perekonomian, tetapi itu tidak terjadi. 6 orang ini adalah wajah benar-benar baru yang masuk ke Kabinet Indonesia Maju, walaupun sebenarnya kalau dilihat ke-6-nya sudah cukup getol diberitakan oleh pemberitaan selama beberapa minggu terakhir, seperti misalnya nama Menteri Sosial Tri Risma hari ini, Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Yang agak sedikit membuat cukup kaget tadi adalah nama Menteri Agama yang sebelumnya nama lain, tapi ternyata dari GP Ansor, yakni Yakut Kholil Qomas, yang akhirnya ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo menggantikan Menteri Fahrul Razi. Ke-6 menteri ini tadi sebelumnya juga sudah dilakukan tes kesehatan sebelum masuk ke Istana Negara untuk memastikan saat Presiden Joko Widodo mengumumkan reshuffle ini, 6 menteri yang diumumkan Presiden sudah negatif dari COVID-19. Cindy. Lalu Zeki, apa pesan-pesan Presiden kepada menteri-menteri yang baru saja diumumkan ini sebelum dilantik? Ya, itu terlihat, kalau bisa dilihat tadi ada menteri yang memakai jaket biru, itu merupakan bahasa politik. Kalau dari pernyataan pihak istana tadi menyatakan bahwa jaket biru itu melambangkan warnanya yang cukup adem, bisa dibilang tahan dari segala cuaca, baik hujan ataupun panas. Jadi para menteri ini harus siap bekerja setiap saat. Kurang lebih itu pesan tersirat yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo saat mengenalkan menteri tadi melalui jaket biru yang dipakai oleh 6 menteri yang diumumkan tadi. Beberapa jam sebelum pengumuman tadi juga Presiden Joko Widodo juga sempat membuat sebuah status di media sosial Instagramnya yang meminta melupakan masa lalu untuk menatap masa depan dan untuk kerja yang lebih bagus yang kemarin dijadikan pengalaman. Jadi tentu ke-6 menteri yang diharapkan oleh Presiden Joko Widodo dapat memberikan kinerja yang terbaik, terlebih di tengah situasi pandemi COVID-19. Ada beberapa menteri yang tentunya yang disorot, seperti misalnya Menteri Kesehatan, yang tadi juga sudah ada Menteri Kesehatan yang baru. Tentu ini yang menjadi perhatian publik untuk akan segera dilakukan vaksinasi massal di awal tahun 2021. Jadi di awal tahun depan Presiden Joko Widodo ingin semua kabinetnya di Indonesia Maju bisa bekerja secara maksimal lagi untuk pemulihan ekonomi nasional sembari ada vaksin massal nantinya. Cindy. Baik, terima kasih. Zeki Rahmat melaporkan langsung dari Istana Merdeka. Besok menteri-menteri ini akan dilantik oleh Presiden Joko Widodo. Terima kasih Zeki.